Alat pendeteksi COVID-19 lewat hembusan nafas Genos akhirnya siap dipasarkan. Untuk menggunakan alat Genos, warga akan dikenakan biaya mulai Rp15.000 hingga Rp25.000. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia memberikan izin edar kepada alat deteksi COVID-19 melalui hembusan nafas Genos. Alat buatan para ahli dari Universitas Gadjah Mada ini rencananya akan diproduksi massal hingga 10.000 unit. Satu alat membutuhkan waktu 3 menit, termasuk pengambilan dan hembusan nafas. Tahap awal 100 unit akan dipasarkan dan mampu melakukan tes hingga 12.000 per orang per hari dengan waktu efektif kerja Genos. Melalui Genos diharapkan dapat mempercepat hasil uji deteksi COVID-19 sehingga penyebaran bisa dicegah dan ekonomi bisa digerakkan. Orang-orang sehat itu bisa beraktivitas untuk menggerakkan ekonomi, kemudian orang yang tadi termasuk OTG itu bisa diisolasi mandiri setelah kita sembuh, kemudian kita cek lagi dan sehat, kemudian bisa beraktivitas untuk menggerakkan ekonomi lagi. Termasuk juga sekolah-sekolah, rumah sakit, dan juga tempat-tempat niaga, juga termasuk juga tempat keramaian. Hingga bulan Februari 2021, ditargetkan produksi Genos mencapai 100.000 unit. Untuk sekali periksa, warga akan dikenakan biaya mulai Rp15.000 hingga Rp25.000. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Dan untuk informasi selengkapnya, apa itu Genos, sudah ada Anissa Siskia di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Anissa, seperti apa sebenarnya kinerja dari Genos ini? Stefani dan juga Wilson, saat ini memang seluruh masyarakat Indonesia penasaran sekali bagaimana penampakan dan mekanisme kerja dari Genos, alat pendeteksi COVID-19 yang dibuat oleh tim riset UGM. Nah, saat ini saya akan tunjukkan kepada Anda, ini dia pemirsa. Halo Dokter Dian, selamat siang. Dokter, ini penampakan dari alat Genos ya. Saya penasaran sekali bagaimana kinerja dari alat ini. Saya boleh nggak uji coba langsung? Karena saya, Wilson dan juga Stefani dan pemirsa seluruh Indonesia ini penasaran sekali. Oke, silakan Mbak Anissa. Monggo kalau misalnya mau coba, ini datanya Mbak Anissa sudah saya masukkan. Sekarang Mbak Anissa ambil nafasnya dulu aja. Jadi sekarang tarik, dibuka dulu. Ya, kantongnya dibuka aja, buka aja. Iya. Dibawa ke Mbak Anissa, itu punya Mbak Anissa. Nah, itu kan nanti ada kantongnya, ada ini. Nanti Mbak Anissa meniup seperti meniup balon dari ujung situ, lalu dikunci, ditutup dengan mendorong itu. Tapi sebelumnya tarik nafas dulu, pakai hidung, keluarkan lewat mulut 1 kali, 2 kali. Ya, yang ketiga. Dah, sekarang yang ketiga masukkan ke dalam kantong. Terus sampai kembung dan ditutup, dikunci tadi, didorong tadi. Kuncinya tadi didorong yang kunci biru tadi. Ya, dorong terus. Oke. Sudah? Ya. Dah, oke. Ya, bagus. Sekarang ini saya ambil ya. Bentar. Kita masukkan di sini. Oke, dan kemudian kita buka dan mulai memeriksa. Ya, di sini nanti kelihatan kurvanya nanti naik ya seperti ini. Awas nanti kena itu. Nah, kurvanya di sini. Kemudian kita nanti menunggu kurang lebih selama 40 detik dan setelah itu nanti mesin langsung akan mengeluarkan bacaannya apakah Mbak Anissa positif apa negatif. Baik. Nah, dokter sembari menunggu nih, saya penasaran sekali dengan saat ini kan sudah mengantongi izin edar ya dok ya. Nah, ditargetkan saat ini memproduksi berapa atau ada berapa perusahaan yang sudah memesan alat Genos ini? Kemarin target produksinya itu sekitar akhir Januari atau awal Februari diharapkan 5.000 sampai 10.000 unit ya. Walaupun sekarang baru ada terbatas 100 unit. Minggu depan mungkin awal Januari hanya ada 100 unit lagi. Tapi kemarin kami ditarget agar bisa 5.000 sampai 10.000 unit. Sekarang tuh ada 5 perusahaan tergabung di sini. Ada PT Hikari Solusindo, ada PT Swayasa Prakarsa, ada PT Stethok Indonesia, PT Nanosense Indonesia, dan YPTI. Itu mereka memproduksi masing-masing komponennya berbeda-beda. Nah, seperti kayak Nanosense memproduksi anunya apa?
AI-nya, memproduksi komponen, terus berperan di dalam after sale service-nya. Swayasa Perkasa memproduksi QC-nya, terus kemudian ini hasil udah negatif, bagus. Udah keluar ya ini. Jadi langsung ya. Iya, ini gitu sudah ya, hasilnya negatif ya. Nah. Ini 0,61 artinya 61% negatif. Ya seperti itu. Nah, Dok, sekarang saya juga penasaran nih dengan ini kan sudah diproduksi secara massal berarti kan. Nah, itu untuk saat ini kalau misalnya ada perusahaan yang memesan begitu, ini untuk pemakaiannya dalam sehari bisa berapa sampel begitu, Dok, untuk menggunakan alat ini dalam sehari? Tergantung ya. Sekarang kan setiap pemeriksaan kita biasanya 3 menit. Nah, sehingga kalau kita hitung dalam waktu 6 jam, mesin misalnya dioperasikan 6 jam full berarti bisa meriksa 120 sampel. Ya, sekarang mau dioperasikan berapa lama saja. Itu bisa, terus misalnya dibutuhkan berapa lama. Misalnya butuh cek 300 orang setiap hari. Maka saran saya kalau untuk masa kerja mesin 6 jam ya ambillah 3 unit. Seperti itu. Atau misalnya mau periksa 500 dengan masa kerja hanya 6 jam ya ambillah 5 unit seperti itu. Kalau untuk tingkat akurasinya seperti apa, Dok? Seberapa besar, Dok? Untuk akurasi itu yang kita dapatkan dari uji diagnostik kita kemarin ya. Jadi berdasarkan hasil uji klinis kami kemarin di 8 rumah sakit. Jadi ini udah uji klinis, bukan akurasi klaim-klaiman seperti yang dibilang banyak orang di medsos ya. Data ini saya baru bisa menyampaikan dengan confidence sekarang karena sudah ada hasil uji klinis kemarin. Kita melibatkan 1.476 subjek. Ditambah lagi 523 jadi 1.400 itu di screening di setting hospital, di setting rumah sakit, yang 500 sisanya di setting bebas. Itu kita bisa dapatkan sensitivitasnya itu 92%. Spesifisitasnya itu sekitar 95-96%. Akurasinya antara 93 sampai 95%, begitu. Dan Gitu. memang ini tadi saya sudah buktikan memang ini kurang dari 3 menit ya, Dok ya, langsung keluar. Dan ini untuk harga sendiri dokter pernah bilang kalau harganya mulai dari 15.000 begitu ya, Dok ya? Satu kali pemeriksaan 15.000 per satu kali pemeriksaan begitu. 25.000 lah. Kalau 15.000 itu kan benar-benar yang BHP-nya aja. Kan kita harus ngitung juga yang ngambilin sampel, sistem rumah sakit berapa, ya rata-rata 25.000 sampai 30.000 lah gitu. Kalau totalannya begitu. Nah, sekarang nih saya penasaran kalau untuk masa berlakunya kan ada sekarang ada tes rapid antigen, kemudian ada swab PCR juga gitu. Ini untuk masa berlaku dari alat ini, Dok. Sejujurnya konsep masa berlaku dari hasil itu tidak pas ya, policy yang tidak pas ya. Jadi gambaran yang bisa didapat seperti Mbak Anissa sekarang baru mengambil, maka Mbak Anissa dikatakan negatif ya untuk saat ini. Selama berada di dalam closed system seperti ini, seperti saya tadi pagi di Jinos negatif. Misalnya kameramen jenengan di Jinos negatif, maka ya di dalam ini. Tapi begitu jenengan keluar, ketemu sama orang lain tidak pasti, kemudian masuk pada suatu closed system lagi, ya harus diperiksa lagi. Tidak ada masa berlakunya karena resiko kita kena infeksi di mana saja bisa. Nah, pemakaian rapid antibody maupun rapid test antigen yang kemudian memberikan masa berlaku itu kan untuk menyederhanakan administrasi sebenarnya. Tapi tetap jadi punya resiko kebocoran di mana-mana gitu loh. Jadi Bapak Ibu sekalian yang di masyarakat di luar, kalau misalnya Anda sudah melakukan rapid test apapun itu, mau Jinos, mau antigen, mau antibody, kemudian masuk ke suatu closed system area seperti kereta api atau pesawat, maka begitu mau pulang naik itu lagi itu nggak berlaku kalau saya pribadi. Karena begitu sudah keluar dari closed system itu, keluar dari pesawat, maka Anda punya resiko ketularan dari manapun. Dan itu harus dibuktikan lagi sebelum naik pesawat. Kan kemarin saya melihat ada beberapa masyarakat yang 3 hari masa berlakunya, sehingga rapid test cuma 1 kali, habis itu naik pesawat, turun, muter-muter kemana-mana, masih belum 3 hari nih naik pesawat lagi. Itu salah besar itu. Dan karena praktek-praktek seperti itulah yang membuat penularan itu makin tidak terhenti sekarang. Nah, dengan Jinos ini harapan kita bisa membantu masyarakat. Kan biasanya tidak mau begituan karena trauma, entah ditusuk, entah dicolok. Sehingga harapan kita dengan hanya menyembul begitu kan tidak ada trauma rasa nyeri, dan masyarakat kepatuhannya meningkat untuk melakukan tes setiap sebelum masuk ke closed system area seperti naik pesawat, apa kereta atau bis, atau masuk perkantoran seperti ini. Gitu kira-kira. Baik, dokter, terima kasih sekali, dan ini memang memudahkan sekali ya masyarakat untuk langsung memeriksakan dirinya apakah positif ataupun negatif dengan kurang 3 menit saja. Semoga nanti ke depannya seluruh Indonesia ini masyarakat banyak yang menggunakan alat ini ya, Dok ya. Baik, demikianlah Wilson dan juga Stefani
percakapan saya bersama Dr. Dian Kesuma Pramudia. Kembali kepada Anda di studio. Baik, Anissa, terima kasih atas laporan Anda dan selamat ya, hasilnya sudah negatif, artinya sudah agak lega sedikit untuk beraktivitas. Betul sekali. Pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Pasca libur Natal dan menjelang tahun baru, arus lalu lintas di ruas tol Jakarta Cikampek ramai lancar. Sebagian rest area pun ditutup untuk menghindari kerumunan. Rest area yang dibuka adalah rest area di kilometer 57. Sejumlah pengendara berhenti untuk beristirahat. Karena jumlah pengendara sedikit, warga pun masih bisa menjaga jarak. Sementara posko rapid test antigen yang aktif beroperasi saat libur Natal kemarin terlihat kosong dan tidak ada aktivitas. Sementara untuk jalur tol dari Jakarta menuju Jawa Barat dan sebaliknya terpantau ramai lancar. Jelang libur akhir tahun ini, pemerintah daerah maupun pusat terus melakukan pengetatan protokol kesehatan di beberapa wilayah. Untuk mengetahui seperti apa suasana jelang libur akhir tahun dan apakah protokol kesehatan terus dilakukan, sudah ada Armalina di rest area kilometer 57 Tol Cikampek. Armalina, bagaimana suasana arus lalu lintas di sana siang ini? Kondisi arus lalu lintas di Tol Jakarta Cikampek baik dari arah Jakarta maupun dari arah Cikampek ini terpantau masih ramai lancar, tidak adanya kepadatan meskipun sudah pasca libur Natal dan juga menjelang tahun baru. Dan dari sepanjang kami melihat di Tol Jakarta Cikampek ini ada sejumlah rest area yang memang ditutup untuk mengurangi adanya kerumunan. Namun untuk di kilometer 57 rest area dari arah Jakarta ini tetap dibuka dan belum adanya penumpukan kendaraan meskipun ada sejumlah rest area yang ditutup begitu. Dan tadinya ini untuk di rest area kilometer 57 terdapat posko untuk rapid test antigen yang sebelumnya diselenggarakan dari tanggal 22 hingga tanggal 25 Desember lalu. Namun tadi kami melihat ini untuk di posko rapid test antigen ini sudah tidak ada kegiatan, di mana sebelumnya ini ada kegiatan rapid test antigen yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan dari Karawang secara gratis dan banyak pengendara ini yang mengikuti rapid test antigen meskipun memang di sepanjang tol Jakarta Cikampek ini tidak adanya pemeriksaan hasil negatif COVID-19, di mana seperti yang kita ketahui bahwa untuk peraturan di libur Natal dan juga Tahun Baru ini ada aturan bahwa untuk memasuki ke sejumlah wilayah akan diperiksa dari hasil tes bebas COVID-19 berupa rapid test antigen. Wilson dan juga Stephanie. Terima kasih Armalina atas laporan Anda, selamat bertugas kembali dan tetap jaga kesehatan. Pemirsa, hari pertama masuk usai libur Hari Raya Natal, sejumlah karyawan Kementerian Agama terlihat terlambat hadir masuk kantor. Tahun ini tidak ada cuti libur panjang Natal dan Tahun Baru sesuai SKB 3 Menteri. Hingga pukul 8:30 pagi tadi masih ada pegawai Kementerian Agama yang baru tiba di kantor di hari pertama masuk kerja usai libur Natal. Tak ada cuti panjang akhir tahun membuat semua PNS wajib masuk kerja dari tanggal 28 hingga 30 Desember. Langkah ini diambil pemerintah untuk mengurangi pergerakan warga demi memutus penyebaran corona. Hari ini kantor di wilayah Jakarta sudah mulai masuk kembali pasca libur Natal 2020, tak terkecuali kantor pemerintahan. Dan untuk informasi selengkapnya sudah ada Gaby Natasha di kantor Kementerian Agama Jakarta. Selamat siang Gaby, apa sanksi bagi PNS yang terlambat atau tidak masuk usai libur Natal? Ya, selamat siang Gaby, apa sanksi bagi PNS dan juga yang tidak masuk atau terlambat saat hari masuk ini? Ya, Wilson dan juga Stephanie, dari hasil pantauan tim di lapangan pada pagi hari tadi di kantor Kementerian Agama, memang kami melihat banyak dari pegawai Kementerian Agama yang hadir di kantor untuk bekerja di hari pertama usai libur Hari Raya Natal tahun 2020. Dan bahkan hingga pukul 9 pagi hari tadi kami masih melihat banyak dari pegawai Kementerian Agama ini yang terus berdatangan untuk bekerja di kantor. Dan
namun kami belum bisa memastikan terkait berapa data dari pegawai Kementerian Agama yang bekerja secara WFO ataupun WFH, karena hingga saat ini memang belum ada pihak dari Kementerian Agama yang dapat kami temui untuk ditanyai terkait hal tersebut. Namun terlihat dari parkiran di kantor Kementerian Agama yang terisi penuh, bisa dipastikan bahwa banyak dari pegawai di kantor Kementerian Agama ini yang hadir ke kantor untuk bekerja, dan hal tersebut pun sesuai dengan surat keputusan bersama 3 menteri yang diterbitkan beberapa waktu lalu terkait penghapusan cuti bersama akhir tahun yang seharusnya dimulai pada hari ini Senin 28 Desember hingga Rabu 30 Desember mendatang, sehingga ditiadakan untuk mencegah adanya penyebaran virus COVID-19. Untuk itu, seluruh pegawai negeri sipil diharuskan masuk ke kantor pada hari Senin 28 Desember usai libur Hari Raya Natal tahun 2020. Wilson dan juga Stefani. Baik, terima kasih Gebi Natasha melaporkan dari kantor Kementerian Agama. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet menambah 50 bed ruang IMCU. Selengkapnya usai jeda tetap bersama kami.